wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RDS Project. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembenahan pengecekan alat di workshop RDS Project. Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai review dari yang paling kiri ya. Ini ada mesin staples tembak, kita punya dari Makita. Ini untuk fungsinya adalah untuk menyambung papan, salah satunya itu yang paling utama untuk menyambung papan. Jadi ketika ada bahan yang sisa, kemudian kita butuh panjang dan itu bisa disambung, kita pakai staples tembak teman-teman. Ini staples Makita ya teman-teman, tipenya AT1022AZ. Kemudian di sini saya punya staples tembak 2 ya teman-teman. Tipenya sama AT1022AZ, ini dari Makita juga, sama persis. Kita punya 2 karena kita punya 2 tim. Kita ada 2 staples tembak. Terus kemudian di sini ada, nah ini dulu. Ini adalah paku tembak atau nail gun dari Wipro. Ini yang pertama saya beli ya teman-teman. Pertama kali saya beli dari Wipro. Terus tipenya sudah hilang ya teman-teman. Di sini sama juga. Ini sama, tipenya sama kayak gini. Cuma tipenya saya lupa. Tipenya ini, pokoknya ini F30 ya teman-teman. Maksimal paku tembak yang masuk di sini adalah 3 cm atau F30. Kita ada 2. Kemudian ada juga dari Tekiro hijau, tapi ini udah rusak teman-teman, belum ku ganti pistonnya dalamnya. Terus ini ada satu lagi paku tembak terbaru yang kemarin baru aku beli. Teman-teman bisa lihat reviewnya di channel saya, silahkan dibuka. Ini Wipro F50. Fiturnya lengkap, ada quick release-nya. Jadi enak sekali teman-teman ketika ada paku yang nyelip. Nah, ini ada quick release-nya, kemudian ada safety-nya. Ini F50 ya teman-teman. Jadi maksimal paku tembak yang masuk di sini bisa sampai 5 cm. Jadi kita ada paku tembak 1 2 3 4 paku tembak atau nail gun, tapi yang Tekiro ini sudah rusak ya teman-teman. Terus kemudian ada 2 staples tembak dari Makita, paku tembaknya dari Wipro. Oke, kita mau coba satu-satu ya teman-teman. Beberapa sih, nggak semuanya. Kita coba. Ini untuk yang F50. Kita pakai kompresor. Nah, ini adalah tali rafia ya teman-teman. Jadi tukang saya itu senangnya nggak pakai safety. Jadi tinggal pencet tembak gitu teman-teman. Jadi safety-nya dipatenkan teman-teman. Jadi safety-nya dipatenkan. Jadi ketika tembakannya ditekan itu langsung keluar pakunya. Ini pakunya. Kita coba. Jadi kapan ini dipencet, dia langsung nembak. Cukup ya teman-teman ya. Ini paku tembak fungsinya untuk menyatukan papan ketika kita membuat kabinet atau membuat partisi apapun ya teman-teman. Yang di situ ada 2 papan yang harus dibikin siku kayak gini. Nah, ini sebelum disekrup, ini dikasih paku tembak dulu supaya istilahnya untuk pemegang awal dari konstruksi ini ya teman-teman. Setelah dipaku tembak baru diperkuat oleh skru. Kemudian di sini ada circular saw teman-teman. Ini alat yang paling utama. Ini adalah mesin circular saw. Kita punya 3. Kita punya 3 ya teman-teman. Yang 2 merek Bosch, 7 in semua. Yang 1 di sini di meja merek Makita. Nah, ini alat yang digunakan untuk memotong bahan pada awal pengerjaan. Teman-teman bisa lihat video-video tutorial pembuatan di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Terus kemudian di sini ada mesin gerinda. Kita punya 4 mesin gerinda ya teman-teman. Kita ada dari Maktek, kita punya 3. Kemudian yang 1 ini dari Ryu. Fungsi yang paling sering kita gunakan pakai mesin gerinda ini adalah untuk pengamplasan. Kemudian di sini kita punya bore cordless dari Makita. Kita punya bore cordless dari Makita. Ada reviewnya di video saya sebelumnya. Ini 12 volt ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat untuk penyekrupan kabinet. Jadi kita nggak perlu tarik-tarik kabel.
Terus di sini kita punya bor listrik 1 2 3 4 5 6. Kita punya 6 bor listrik ya teman-teman. Yang pertama ini Bitek. Ini Bitek bor biasa, bor listrik biasa. Kemudian ini ada Maktek MT60 ya teman-teman. MT60 kita punya 3. Kita punya 3 MT60. Reviewnya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Ini sama. Kemudian ini ada bordolis, bor baru saya kemarin yang dikirim oleh PT Niaga Mas Lestari Gemilang. Ini spek untuk beton ya teman-teman. Bisa dilihat juga reviewnya di video saya sebelumnya. Terus kemudian di sini ada bor beton juga, HP 1630 dari Makita. Ini teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya juga, pernah saya review tentang bor ini. Terus kemudian di sebelah sini ada router ya teman-teman. Ada router. Oh ya, untuk bor beton ini kita biasa gunakan untuk pas waktu pemasangan ya teman-teman. Jadi ketika misalkan kita pemasangan kitchen set, untuk penempatan bracketnya, pemasangan bracketnya kita membutuhkan bor beton ini untuk melubangi ke dindingnya. Terus di sini kita punya 4 router ya teman-teman. Kita punya 4 mesin router. Kita punya 2 MT370. Yang ini juga MT370 tapi ini udah rusak ya teman-teman. Cuma belum saya perbaiki. Di sini ada router dari Gate. Terus ini ada headgun ya teman-teman. Ada headgun kita punya dari Rio. Ini fungsinya adalah untuk pemasangan edging pada pintu kitchen set. Jadi ketika pintu kitchen set kita menggunakan edging PVC. Nah, untuk bagian lekukannya, bagian sisi sikunya kita panasi pakai headgun, terus kita tekuk supaya hasilnya maksimal. Kemudian di sini ada kita punya jigsaw dari Rio. Ini adalah fungsinya yang paling sering kita lakukan untuk pas pelubangan posisi kompor tanam pada kitchen set maupun pada kitchen sink. Nah, untuk pemasangan kitchen sink sama kompor tanam itu untuk kitchen set. Kalau untuk yang seperti pemasangan backdrop TV lainnya ini jarang digunakan. Oke, kita ke meja selanjutnya. Di sini ada mesin amplas ya teman-teman. Kita punya dari modern M2000B, M2500B. Ini sudah lama, cuma jarang saya pakai. Terus kemudian di sini ada bor duduk. Ini juga sudah lama saya punya, cuma untuk akhir-akhir ini jarang saya pakai juga. Ini bor duduk ya teman-teman. Kita punya dari Rio. Terus di sini ada mesin gerinda duduk NRT Pro. Ini jarang saya pakai juga untuk pembuatan kitchen set atau furniture lainnya. Yang ini ada mesin scroll saw teman-teman. Ini adalah mesin scroll saw dari Wipro. Saya beli sekitar 3 tahun yang lalu. Sekitar 2-3 tahun yang lalu lah. Ini adalah fungsinya untuk pembuatan huruf, untuk ukir-ukiran huruf ya teman-teman. Kita biasa misalkan kita ada pesanan nomor rumah atau apa, kita biasa bikin pakai ini untuk membuat huruf ya teman-teman. Terus di sini ada mesin ketam, kita punya dari modern sama Kyoho. Ini kiriman dari PT Niaga Mas Lestari Gemilang juga. Reviewnya ada di video saya sebelumnya. Ini untuk pengerjaan kayu-kayu solid ya teman-teman. Terus kemudian di sini ada kompresor Imola 125, tabungnya besar teman-teman. Ini tabungnya besar, kapasitas 30 liter. Ini nggak cuma untuk paku tembak atau staples tembak, tapi untuk spray gun, untuk pengecetan duko itu ini bisa, mampu. Kemudian di sini ada merek Multipro khas warna kuning, kapasitas 10 liter. Cuma ini cuma untuk paku tembak sama staples tembak ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa untuk spray gun. Ya sebenarnya bisa, cuma anginnya tekor. Ini sama Imola 175, sama juga sama yang Multipro. Oke teman-teman, itu adalah sedikit ulasan dari aktivitas kita hari ini, pembenahan, terus perawatan mesin-mesin, pengecekan armada tempur. Nah ini semua sudah kita review. Lumayan banyak ternyata, selama hampir 4 tahun saya mengumpulkan alat, ternyata sudah lumayan banyak armadanya. Bahkan sudah ada yang sudah rusak. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.